wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Bertemu lagi dengan saya Bu Wiwit dalam pembelajaran matematika pagi ini. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pecahan dari penjumlahan dan pengurangannya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Nah, masih ingat ya kalian materi-materi yang di SD? Hari ini kita akan mereview bentar materi-materi yang kalian pelajari dulu di SD ya. Nah, sekarang mengenai perkalian pecahan. Perkalian pecahan, misalkan nih perkalian bilangan bulat dengan pecahan. Misalkan 3 dikali setengah. Di sini saya punya balok setengah ya. 3 dikali setengah itu kan berarti setengahnya ada 3 kali. Berarti setengahnya ada 3 kali. Coba perhatikan di sini. Setengah, setengah, setengah. Setengah sama setengah 1 ya. Kemudian ditambah lagi setengah, berarti hasilnya adalah 1 setengah atau setengah tambah setengah ditambah setengah, yaitu 1 tambah 1 tambah 1 per 2 kan, yaitu 3 per 2, atau bisa ditulis 1 setengah. Nah, dengan 1 setengah ya, paham ya? Kemudian yang kedua, perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Sekarang kita balik ya. Misalkan setengah dikali 3. Berarti saya kalau setengah kali 3 ini kan berarti 3-nya ada setengah kali gitu kan. Jangan sampai kebalik ya mengenai konsep perkalian. Nah, berarti di sini itu kan 3 nih. Kemudian dikali setengah, berarti setengahnya dari 3 ini kan. Kita bagi 2. Nah, berarti di sini dari sini sampai sini itu berapa? 1 ditambah di sini setengah. Oke ya, di sini 1 itu kan setengah tambah setengah tambah setengah, berarti 3 per 2 sama ya. Nah, tadi ketika bilangan bulat dikalikan pecahan ataupun pecahan dikalikan bilangan bulat, ternyata ada satu kesamaan kan. K dikali A per B sama dengan A per B dikali K sama dengan A kali K per B. Jadi ingat, K ini kan kita anggap per 1 aja kan. Jadi ketika itu tinggal kita kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Nah, karena perkalian menganut hukum komutatif, maka hasilnya akan sama. Kemudian yang ketiga, perkalian pecahan dengan pecahan. Misalkan saya punya A per B dikali C per D. Nah, berarti misalkan 2 per 3 dikali 3 per 4. Berarti saya punya balok 3 per 4 ya. Nah, di sini yang warna kuning berarti 3 per 4. Kemudian dikalikan 2. Kemudian 2 per 3 dari 3 per 4. Berarti balok ini saya bagi 3. Gitu kan. Nah, berarti kita ambil 2 bagian aja kan. Berarti dari sini aja kan yang kita ambil. Nah, berarti setiap bagian yang ini tuh kan 1 per 3, 1 per 3, 1 per 3. Kalau 2 per 3 kita ambil yang di dalam sini ya. Nah, di sini saya tandain warna biru hasilnya. Yang balok-balok kecil ini itu kan nilainya 1 per 12 kan. Nah, berarti ada 6 kali 1 per 12. Berarti hasilnya adalah 6 per 12. Atau A per B kali C per D itu sama dengan A kali C per B kali D. Jadi pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Nah, kalau pecahan sebenarnya lebih gampang, tinggal disederhanakan aja. Kalau ini berarti kan 2 dikali 3 6, 3 kali 4 12 ya, hasilnya 6 per 12. Atau biar lebih, ini kan masih bisa kita sederhanakan ya. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Ini kalau kita sederhanakan bisa kita coret aja, 2 per 3 dikali 3 per 4. Nah,
di sini ini kan sama nih, sama-sama 3 ya. Kalau mencoret menyederhanakan berarti atas sama bawah ya, atau serong juga boleh. 2 dengan 4 berarti bisa dibagi 2 ya. Ini 1, ini 2. Berarti 1 kali ini tadi 1 kali 1 1 kali 2 2. Berarti hasilnya sama kan, 1/2. Kemudian sekarang kita lanjut ke pembagian. Untuk pembagian itu kan biasanya kebalikan dari pecahannya. Nah, pembagian pecahan bulat dengan pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Contoh yang pertama, misalkan setengah dibagi 2. Jadi saya sepertiga dibagi 2. Berarti saya punya sepertiga ya. Saya bagi 2. Ini kan sepertiga, berarti yang warna kuning ini ya. Saya bagi 2. Oke. Nah, berarti bagian yang saya inginkan kan di sini kan, berarti berapa bagiannya? Iya, 1/6. Berarti sepertiga dibagi 2 adalah 1/6. Contoh yang kedua, 2/3 dibagi 2, berarti saya punya 2/3 ya. Oke. Kemudian saya bagi 2. Berarti dari 2/3 ini saya bagi 2 kan? Kita bagi 2. Oke. Berarti bagiannya iya di sini adalah 1/3. Coba perhatikan. Berarti jika A per B dibagi K itu sama dengan A per B dikali 1/K. Jadi kalau pembagian itu perkalian tapi pembaginya dibalik. Di sini kan awalnya K/1 ya. Di sini kan bisa saya tulis A per B gitu kan, dibagi K/1 kan. Nah, bisa kita tulis A per B dikali yang ini kita balik 1/K gitu. Nah, kalau di sini tadi bisa kita langsung kerjakan 1/3 dikali 1/2. Hasilnya sama kan, 1/6. Di sini 2/3 dikali 1/2 berarti 2/6. Berarti 2/6 ini kalau kita sederhanakan 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3, 1/3 sama ya. Nah, sekarang yang kedua, pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Berarti kebalikannya ya. Kalau tadi kan ketika perkalian kan ketika dibalik sama ya. Nah, kalau pembagian gimana ya? 2 dibagi 1/3. Misalkan nih saya punya 2 bagian. Berarti di sini 2 bagian ya. 1, 2. Kemudian saya bagi 1/3. Berarti 1/3 itu kan sekian kan? Nah, berarti ada berapa kotak nih? Ketika saya bagi menjadi 1/3 bagian. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 kotak gitu kan. Berarti K dibagi A per B itu sama dengan K dikali B per A. Jadi yang dibalik itu pembaginya ya. Nih kan yang di belakangnya. Atau kalau misalkan kita kerjakan dengan cara dibalik, berarti 2 dibagi 1/3 itu 2 dikali 3/1. 2 kali 3/1 berapa? 2 kali 3 6 ya. 6/1 berarti 6. Sama kan? Sekarang lanjut pembagian pecahan dengan pecahan A per B. Nah, berarti sama enggak hasilnya dengan tadi? Kalau tadi itu kan 1/3 dibagi 2 hasilnya 1/6. Ternyata untuk yang kebalikannya 2 dibagi 1/3 hasilnya adalah 6. Jadi berbeda ya. Jadi pembagian itu tidak menggunakan hukum komutatif. Nah, sekarang kita ke pembagian pecahan dengan pecahan A per B dibagi C per D. 3/4 dibagi 1/8. Kita hitung ya. 3/4 kan di sini nih. 3/4. Ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Jadi 3/4 di sini ya. Oke. Nah, kemudian dibagi dengan 1/8. Berarti saya bagi 1/8. Nah, di sini ada berapa kotak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Oh iya, maaf, di sini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kota. Jadi A per B dibagi C per D sama artinya dengan A per B dikali D per C. Jadi intinya di sini kalau pembagian itu perkalian tapi dibalik pembaginya, gitu aja. Contohnya ini saya langsung kerjakan aja ya. 3/4 dibagi 1/8 berarti 3/4 dikali, yang ini saya balik kan, 8/1. Berarti kalau bisa langsung dicoret, kalau tidak ya udah kita kalikan dulu. Tapi lebih gampang dicoret sih langsung. Berarti di sini 8 dengan 4, ini 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2 ya. 3 kali 2 6/1, berarti hasilnya 6. Contoh yang lain misalkan 4/5 dibagi 2/3, berarti langsung saya balik ya. 4/5 dikali 3/2. Ada yang bisa disederhanakan? Ada. Ini ya, di sini 2, di sini 1 kan, berarti 2 kali 3 6/5 kali 1 5. Kalau membilang lebih besar daripada penyebut, berarti kita buat pecahan campuran. 6 bagi 5 1, sisanya 1 ya, 1/5. Bisa ya? Nah kalau misalkan pecahan campuran gimana? Nah kalau pecahan campuran, baik itu perkalian atau pembagian, kalian rubah dulu menjadi pecahan biasa. Contohnya misalkan nanti setelah pecahan biasa baru dikerjakan dengan cara yang tadi. 2/3 dikali 3 2/5. Masih ingat ya cara merubahnya? Berarti 2 kali 3 tambah 1 kan, 2 kali 3 6 tambah 1 7 ya, 7/3 dikali 3 kali 5 15 ditambah 2 17/5. Nah ada yang bisa disederhanakan? Oh tidak. Kalau tidak berarti langsung aja 17 dikali 7 berarti 119/15 ya. Nah sekarang kita bagi 115 dibagi 15, berapa nih? Oke 7 ya. Nah 15 kali 7 berapa? 15 kali 7 105, berarti sisanya 119 dikurangin 105 adalah 14/15. Sudah ya. Kemudian yang kedua, 4 2/7 dibagi 1 3/4, berarti kita rubah dulu. 4 kali 7 28, 30/7 dibagi 4 tambah 3, berarti 7/4. Nah karena pembagian berarti kita balikkan 7/4-nya, berarti 30/7 dikali 4/7. Ada yang bisa disederhanakan? Tidak, berarti langsung aja 120/49. Berapa ya? 2 ya pasti. 2 berarti di sini 98. 98 berarti 22 ya. 22/49. Nah sekarang lanjut. Kalau misalkan ada perkalian sama pembagian sekaligus gimana? Ya kita kerjakan yang paling depan karena kan temannya kuat. Tapi kita rubah dulu. 3 kali 3 9 tambah 2 11/3 dikali 5 tambah 2 7/5 dibagi 4/10. Berarti kita kerjakan yang perkaliannya dulu ya. Ada yang bisa dicoret? Tidak ada. Berarti 11 kali 7 77 per 3 kali 5 15. Baru karena pembagian berarti perkalian tapi dibalik 10/4. Nah di sini ada yang bisa diseret, ada ya. 15 dengan 10 sama-sama dibagi 5 ya. 15 bagi 5 3, 10 bagi 5 2. Oke. 77. Nah 70 di sini masih bisa ya. 2 dengan 4. Berarti di sini 2 bagi 2 1. Berarti 4 bagi 2
2, berarti 77. Di sini berarti 77 kali 1 per 3 dikali 2. Jadi 77 per 6. Berapa? 77 dibagi 6. Jadi 12 ya. 12 kali 6, 72. Berarti masih sisa 5. 5 per 6. Oke. Saya? Jadi caranya sama, tapi dirubah dulu. Pecahannya menjadi pecahan biasa. Nah, kalau pecahan desimal gimana? Nah, paling gampang kalau pecahan desimal kita rubah aja menjadi pecahan biasa. Jadi 0,25 dikali 1/2 per 5. Berarti kita rubah ya. 0,25 itu ya 25 per 100 dikali 1/2 per 5. Berarti 1 kali 5 tambah 2. 7 per 5. Ada yang bisa disederhanakan? Ada. Ini bisa ya. 1 di sini 5. 5 kali 7 35 per 100. Bisa disederhanakan lagi kan ini? Bisa, sama-sama bisa dibagi 5 ya. Ini saya bagi 5. 100 saya bagi 5 juga. Berarti 7 per 20. Tuh. Nah, di sini kalau persen kita buat pecahan biasa. 4% berarti 4 per 100 dibagi 1 per 2. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3 per 2. Berarti kita balik ya. 4 per 100 dikali 2 per 3. Jadi ada yang bisa disederhanakan? Ada. Ini surat ya. Ini 1, ini 50. Berarti 4 kali 1 4 per 150. Masih bisa disederhanakan? Bisa. Kita bagi 2 nih. Sama-sama bisa dibagi 2 kan? Berarti 4 bagi 2 2 per 150 bagi 2 75. Sudah. Nih berarti pembagian dulu ya, karena yang di depan pembagian dulu. Kita ubah dulu pecahan biasanya. 2 kali 5 tambah 2 berarti 12 per 5 dibagi 20%. 20 per 100 dikali 3 per 10. Kita rubah berarti 12 per 5 kita buat perkalian dikali 100 per 20, baru nanti kita kalikan dengan 3 per 10. Oke. Ada yang bisa disederhanakan? Ada ya. Di sini berarti atau yang 100 dengan 20 aja ya. Nah. 100 oke. 100 bagi 5 berarti di sini 20 ya. Di sini 1. Oke, 20 bagi 20 habis ya. 1 di sini 1. Berarti 12 kali 1 1 kali 1 berarti hasilnya 12 per 1 ya. Kemudian dikali 3 per 10. Bisa disederhanakan lagi? Bisa. Bagi 2 ya. Di sini 6, di sini 5. Berarti 6 kali 3 18 per 5. Kita buat pecahan campuran. Berarti 3 per 5. Bisa ya? Jadi kalau perkalian intinya pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Kalau pembagian kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Kita rubah dulu menjadi perkalian, tapi pembaginya dibalik. Nah, sudah jelas ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.